Oke, kita mundur sebentar ke Agustus 1945. Coba bayangkan, Perang Dunia Kedua baru aja selesai. Di tengah puing-puingnya, sebuah kekaisaran besar runtuh, dan sebuah bangsa baru justru siap-siap lahir. Nah, ini dia kisah 12 hari yang paling genting, paling menentukan dalam sejarah kita, Indonesia. Ini bener-bener kayak balapan melawan waktu, melawan keraguan, buat satu tujuan, memproklamasikan kemerdekaan. Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari semua cerita kita. Gimana bisa sih akhir dari perang global justru jadi awal dari sebuah negara? Saat dunia lagi kacau-kacaunya, sebuah celah kesempatan yang sempit banget tiba-tiba terbuka. Nah, para pendiri bangsa kita dihadapkan pada satu pilihan yang bakal menentukan nasib kita semua. Sekarang juga, atau ya nggak sama sekali. Semuanya dimulai dari sini. Dari runtuhnya sebuah kekuasaan yang terjadi begitu tiba-tiba. Momen ini langka banget dalam sejarah. Sebuah kekosongan kekuasaan. Ini situasi yang berbahaya, tapi di saat yang sama penuh dengan potensi yang luar biasa. Coba lihat, betapa cepatnya semua ini terjadi. Tanggal 6 Agustus, bom atom pertama jatuh. 3 hari kemudian, tanggal 9, bom kedua. Nggak sampai seminggu, tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat. Cuma dalam 9 hari loh, tatanan dunia berubah total. Dan di Indonesia, sebuah jam penentu nasib mulai berdetak kencang. Nah, ini dia konsep kuncinya, kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Ini bukan cuma istilah politik biasa ya, ini adalah arena perebutan nasib sebuah bangsa. Bayangin aja, tentara Jepang yang berkuasa udah menyerah kalah, tapi pasukan sekutu yang menang perang belum datang buat ngambil alih. Nah, di antara dua kekuatan raksasa itu, ada jeda, ada celah waktu yang singkat banget. Pertanyaannya cuma satu, siapa yang bakal merebut celah itu lebih dulu? Di tengah kekacauan dari luar ini, malah muncul konflik tajam di dalam. Bukan antara penjajah dan yang dijajah loh, tapi justru di antara bangsa Indonesia sendiri. Sebuah benturan generasi soal satu keputusan paling penting dalam sejarah kita. Informasi itu adalah kekuatan kan? Jadi diam-diam, lewat siaran radio BBC yang dilarang waktu itu, para pemuda revolusioner dengar kabar yang mereka tunggu-tunggu. Jepang udah menyerah. Buat mereka ini bukan sekedar berita biasa. Ini adalah sinyal buat bergerak. Waktu buat menunggu udah habis. Nah, di sini kelihatan jelas banget perbedaannya. Ada dua kubu kan? Di satu sisi ada golongan muda yang semangatnya lagi berkobar-kobar. Mereka bilang, udah sekarang juga, momennya pas. Tapi di sisi lain ada golongan tua, para senior yang jauh lebih hati-hati. Mereka mikirin, jangan gegabah, nanti malah banyak pertumpahan darah. Mereka maunya lewat jalur yang lebih resmi, lewat PPKI, panitia bentukan Jepang itu. Tujuannya sama-sama merdeka, tapi caranya, wah, beda banget. Karena perdebatan dan diskusi udah nggak cukup lagi, akhirnya diambillah sebuah tindakan nekat. Para pemuda ini memutuskan buat maksa sejarah bergerak lebih cepat dengan sebuah langkah yang drastis dan kontroversial banget. Dini hari tanggal 16 Agustus, sebuah aksi yang sering disebut penculikan ini terjadi. Soekarno dan Hatta dijemput paksa, dibawa ke Rengas Dengklok. Ini bukan penculikan buat minta tebusan ya. Ini sebuah manuver politik nekat buat menjauhkan dua pemimpin ini dari pengaruh Jepang yang masih kuat di Jakarta. Jadi tujuannya apa sih? Sebenarnya niatnya bukan jahat. Ini tuh cara ekstrim dari para pemuda buat mastiin satu hal. Proklamasi nanti harus murni kehendak bangsa Indonesia, bukan hadiah dari Jepang atau dari siapapun. Intinya, kemerdekaan itu harus direbut, bukan diterima. Di tengah ketegangan yang memuncak di Rengas Dengklok, satu orang muncul sebagai penentu, Ahmad Subarjo. Dia datang sebagai penengah, dan dia ngasih jaminan. Jaminannya nggak main-main, nyawanya sendiri. Dia jamin proklamasi bakal dilaksanakan besok harinya. Jaminan itu akhirnya berhasil. Soekarno dan Hatta pun setuju buat balik ke Jakarta. Oke, sekarang kita tiba di malam terakhir sebelum kemerdekaan. Beberapa jam yang super tegang, di mana kata-kata yang bakal melahirkan sebuah negara dirumuskan bareng-bareng. Ini ironis banget sih, naskah proklamasi kemerdekaan dari penjajahan justru disusun di rumah seorang perwira tinggi Jepang, Laksamana Maeda. Tapi, rumahnya ini jadi zona netral yang sangat krusial malam itu. Coba deh bayangin suasana di ruangan itu. Dikejar waktu di bawah tekanan yang luar biasa, para pendiri bangsa dari golongan tua dan muda akhirnya kerjasama. Dimulai dari konsep yang ditulis tangan oleh Soekarno, terus diketik rapi sama Sayuti Melik biar nggak ada jejak tulisan tangan, sampai akhirnya ditandatangani.
Setiap langkah kecil ini adalah bagian dari sebuah lompatan raksasa menuju kemerdekaan. Dan kini, kita tiba di fajar yang udah dinanti-nanti selama berabad-abad. Hari di mana semua pengorbanan, perdebatan, dan perjuangan semalam suntuk itu bakal mencapai puncaknya yang sakral. Pukul 10 pagi, waktu yang sudah ditetapkan. Semua ketegangan dari hari-hari sebelumnya sekarang fokus ke satu titik waktu ini. Lokasinya bukan di istana megah atau gedung pemerintahan, bukan. Tapi di halaman depan sebuah rumah sederhana. Justru latar yang bersahaja inilah yang menambah kesakralan dari peristiwa yang begitu monumental ini. Gak ada protokol yang rumit, gak ada kemewahan, cuma ada tekad yang bulat. Beberapa kalimat singkat dibacakan, tapi gaungnya, wah, terasa melintasi samudra dan generasi. Mengumumkan lahirnya sebuah bangsa yang merdeka. Tapi, ya cerita ini tuh bukan cuma soal satu dokumen atau satu hari aja. Peristiwa-peristiwa di bulan Agustus 1945 ini mewariskan sesuatu yang jauh lebih dalam. Nilai-nilai inti yang jadi fondasi dan jiwa bangsa kita. Jadi, warisan abadi dari semua ini bukan cuma kemerdekaan itu sendiri, tapi juga apa yang kita kenal sebagai nilai juang, prinsip-prinsip yang lahir dari api perjuangan. Inilah DNA dari kemerdekaan kita. Coba lihat nilai-nilai ini satu persatu. Kita kan baru aja lihat semua ini dalam cerita tadi. Musyawarah di Rumah Maida yang menyatukan pendapat, rela berkorban dari Ahmad Subarjau yang mempertaruhkan nyawanya, dan puncaknya persatuan antara golongan tua dan muda yang akhirnya tercapai di detik-detik terakhir. Jadi, nilai-nilai ini bukan cuma teori, tapi ini adalah denyut nadi dari kisah kemerdekaan kita. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan bareng-bareng. Sejarah udah ngasih kita contoh yang luar biasa kan? Nah, sekarang di zaman kita dengan semua tantangan yang ada, gimana caranya kita bisa menghidupkan lagi nilai-nilai juang itu? Karena ya pada akhirnya warisan ini sekarang ada di tangan kita semua.